Pengambil alihan oleh AI tidak bisa dihindari, atau setidaknya itulah yang selama ini Anda dengar. Begitu Anda mengunggah foto atau catatan suara, itu akan hilang selamanya, diambil oleh sistem AI yang terus-menerus lapar akan data. Tapi bagaimana jika itu bukan seluruh ceritanya? Saat ini, sebuah pemberontakan digital sedang terjadi. Perangkap sedang dipasang di dalam data yang menjadi andalan model-model ini. Para peneliti telah menemukan cara untuk melobotomi model AI hanya dengan beberapa file JPEG yang telah dimodifikasi, dan cara ini berhasil. Jadi, apa yang terjadi ketika para pengumpul data tidak hanya belajar dari internet, tetapi mulai rusak karenanya? Misalkan, seseorang mengetikkan permintaan sederhana ke dalam sebuah model AI. Mereka meminta gambar anjing fotorealistik yang berlari di taman. Ini adalah jenis permintaan yang biasanya bisa dijawab dengan baik oleh model yang kompeten setiap saat. Tapi kali ini, hasilnya berbeda. Kaki anjingnya tidak tersambung dengan benar. Sendi-sendi tambahan muncul di tempat yang seharusnya tidak ada. Wajahnya secara halus berubah menjadi sesuatu yang terasa aneh dan tidak alami. Bulunya kehilangan struktur dan kejelasan. Itu terlihat seperti sesuatu yang sudah melihat anjing ribuan kali, tapi sebenarnya tidak memahami apa itu anjing. Dan itulah hasil dari model AI yang telah diracuni. Ini bukan sebuah bug. Modelnya masih melakukan apa yang telah dilatih untuk dilakukan. Masalahnya adalah pada data yang digunakan untuk melatihnya. Model AI yang diracuni adalah hasil dari seseorang yang mengacaukan data set yang digunakan untuk pembelajaran. Mereka menyisipkan contoh-contoh yang dimanipulasi atau menyesatkan selama pelatihan, sehingga model mulai menangkap pola yang salah. Tidak ada yang perlu diretas atau membobol sistem. Para seniman dan kreator cukup mengunggah karya mereka secara online seperti biasanya. Lalu para pengumpul data pun datang. Ini adalah bot otomatis yang menjelajahi internet, mengumpulkan sejumlah besar gambar, teks, dan audio dari berbagai situs web. Mereka tidak memahami apa yang mereka kumpulkan. Mereka hanya menyedot semuanya untuk membangun kumpulan data pelatihan bagi model AI. Disitulah masalahnya dimulai. Tercampur dengan semua konten normal itu, contoh yang sudah diracuni juga ikut terkumpul. Tidak ada yang terlihat salah pada saat itu. Perangkapnya baru terlihat nanti saat pelatihan berikutnya. Sebuah tim di Universitas Chicago menguji teori itu. Mereka memberi Stable Diffusion sekitar 50 gambar anjing yang sudah diubah, lalu mereka mulai menjalankan model AI tersebut. Hampir seketika, gambar-gambarnya menjadi aneh. Setiap gambar ada saja yang salah. Tim itu terus melanjutkan percobaan. Begitu mereka mencapai sekitar 300 gambar yang sudah diracuni, model tersebut mulai menghasilkan gambar seekor kucing. Model tersebut dilatih dengan miliaran gambar, tapi untuk satu konsep saja, misalnya anjing, model itu sebenarnya hanya mengandalkan beberapa ribu gambar saja. Rusak sebagian kecil saja dan semuanya mulai berantakan. Kamu tidak butuh jutaan file yang rusak, kamu hanya butuh kurang dari 1% gambar yang tepat, yang ditargetkan pada konsep yang tepat. Model-model ini tidak berdiri sendiri, mereka mendukung Midjourney, DALL-E, dan alat gambar yang ada di ponselmu. Jadi jika satu sistem menjadi rusak, dampaknya tidak hanya berhenti di situ, dampaknya menyebar. Ini adalah awal dari jenis pertarungan baru, dan orang-orang yang melakukannya bukanlah laboratorium saingan atau pelaku jahat. Mereka adalah ilustrator, fotografer, kreator, dan pengguna biasa dengan aplikasi gratis, dan mereka semua punya alasan untuk marah. Tapi sebelum kita lanjut, bayangkan ini. Kamu online setiap hari, kamu cek email, buka beberapa aplikasi, mencari informasi, streaming video, bahkan mungkin melakukan semua itu saat bepergian. Dan bagimu itu terasa sangat normal. Tapi di balik layar, penyedia internetmu, pengiklan, admin jaringan, dan kadang-kadang bahkan pemerintah bisa membangun gambaran yang sangat detail tentang apa yang kamu lakukan secara online. Sekarang, supaya jelas, tidak ada VPN yang bisa melindungimu dari segalanya. Kamu tetap harus bijak saat online. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan berikan informasi pribadi ke email yang mencurigakan. Dan pastinya, jangan pernah percaya pada yang disebut Pangeran Nigeria. Tapi VPN yang bagus adalah lapisan privasi yang penting. Karena privasi seharusnya bukan sesuatu yang baru kamu pikirkan setelah terjadi masalah. Privasi seharusnya menjadi standar. Dan itulah tepatnya tujuan Proton VPN dibuat. Proton VPN membantu menjaga privasi aktivitas browsingmu dimanapun kamu berada. Baik saat kamu di rumah, bepergian, atau sekedar mencoba mencegah aktivitas onlinemu dilacak, kebijakan tanpa lock mereka telah diverifikasi oleh auditor independen. Dan Proton didukung oleh sebuah yayasan yang berdedikasi pada privasi, transparansi, dan hak pengguna. Proton VPN juga sepenuhnya open source, artinya kodenya tersedia secara publik untuk diperiksa. Jadi, alih-alih hanya meminta kamu untuk percaya, Proton memberi orang cara untuk memverifikasi apa yang dilakukan Proton.
Dan privasi tidak harus berarti lambat. Proton VPN menawarkan koneksi berkecepatan tinggi dengan VPN Accelerator Plus NetShield yang memblokir iklan berbahaya dan pelacak sebelum mereka merusak pengalaman browsing kamu. Ini juga memberikan kamu lebih banyak kebebasan online. Kamu bisa terhubung melalui server di seluruh dunia, mengakses konten dengan lebih aman saat bepergian, dan menggunakannya untuk streaming, gaming, serta berbagi file peer-to-peer, semuanya sambil menjaga aktivitas online-mu tetap lebih privat. Jadi, apakah kamu ingin menghentikan pengiklan melacakmu, menjaga privasi browsing dari ISP kamu, atau sekedar mengambil kembali kendali atas kehidupan online-mu? Proton VPN membuat privasi menjadi sederhana. Klik tautan di deskripsi atau kunjungi protonvpn.com/theinfographicshow untuk mendapatkan diskon hingga 70% saat kamu mendaftar paket 2 tahun Proton VPN. Tidak ada yang meracuni karya mereka sendiri hanya untuk bersenang-senang. Mereka melakukannya karena merasa karya mereka telah diambil dari mereka. Perasaan itu tidak muncul begitu saja. Semuanya dimulai dari sebuah pencurian. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan yang membangun model-model ini memperlakukan web terbuka seperti gudang. Mereka mengambil miliaran gambar, suara, dan paragraf darinya. Para pencipta aslinya tidak pernah diminta izin, dan mereka juga tidak pernah dibayar. Itu adalah pencurian, sesederhana itu. Sebagian besar hasil rampasan itu dimasukkan ke dalam satu dataset terbuka bernama Lion 5B, yang berisi kumpulan data besar yang terdiri dari 6 miliar gambar dan teks pendampingnya. Stable Diffusion belajar dari sana. Begitu juga sebagian besar karya seni yang muncul setelahnya. Itu adalah versi terkompresi dari internet publik yang dilipat menjadi sesuatu yang dipelajari oleh mesin. Lalu para seniman mulai memperhatikan. Mereka mulai mengenali karya mereka sendiri dalam hasil keluarannya. Gaya dan teknik yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dikembangkan kini dapat direproduksi dalam hitungan detik. Pada tahun 2023, sebuah generator bisa meniru goresan kuas dan bakat seorang seniman dalam sekejap mata. Pengalaman seumur hidup dalam berkarir diringkas menjadi sebuah perintah dan dijatuhkan nilainya oleh alat yang tidak memerlukan biaya untuk digunakan. Seniman konseptual Carla Ortiz bersama dengan seniman lainnya menggugat Stability AI pada tahun 2023. Getty Images juga mengajukan gugatan pada waktu yang hampir bersamaan. Gugatan hukum itu berlarut-larut dan selama itu pula proses scraping terus berlangsung dan model-modelnya semakin berkembang. Perusahaan-perusahaan di balik model tersebut secara terbuka mengakui praktek mereka. OpenAI mengatakan kepada Parlemen Inggris bahwa membangun model-model terbaik saat ini tanpa karya berhak cipta adalah hal yang mustahil. Memang ada formulir penolakan, tetapi tanggung jawabnya dibebankan kepada para kreator. Alih-alih meminta izin sejak awal, para seniman harus mencari satu persatu permintaan file dari model-model tersebut dan kemudian berharap permintaan mereka dihormati. Keseimbangan kekuasaan tetap berada di tangan para pengembang. Jadi, para seniman pun beradaptasi. Unggahan biasa berubah menjadi senjata, satu file demi satu file. Pada tahun 2023, Universitas Chicago merilis sebuah program bernama Glaze, dan program ini ditujukan langsung kepada model-model AI. Ketikkan nama seorang seniman ke dalam model AI, dan model itu akan menghasilkan lukisan berdasarkan gaya khusus tersebut dan data yang telah dipelajarinya. Glaze mengubah hal itu. Program ini bekerja dengan memanfaatkan cara komputer melihat sebuah gambar. Bagi AI, sebuah lukisan sebenarnya bukanlah lukisan sama sekali. Itu hanyalah serangkaian angka yang membentuk gaya dan struktur. Glaze sedikit mendistorsi angka-angka tersebut. Ini halus, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi mesin belajar dari informasi yang disamarkan itu. Cara kerjanya seperti ilusi optik. Dua orang penonton bisa melihat gambar yang sama dan melihat hal yang benar-benar berbeda. Dalam kasus ini, penontonnya adalah kamu dan mesin. Kamu melihat lukisanmu persis seperti yang dimaksudkan. Modelnya melihat sesuatu yang lain. Sebuah lukisan minyak mungkin terlihat seperti dibuat dengan arang. Sebuah lukisan cat air mungkin terlihat sebagai media yang benar-benar berbeda. Gaya visual yang dipelajari oleh scraper itu secara efektif telah dipindahkan. Beritanya cepat menyebar, dan Glaze sekarang sudah diunduh lebih dari 6 juta kali. Tapi ada batasannya. Glaze bisa menyembunyikan sebuah gaya, tapi tidak bisa menghentikan seseorang untuk mengambil gambarnya sendiri. Dan setiap kali orang menemukan cara baru untuk mengubah gambar, para scraper kembali dengan cara yang lebih baik untuk memulihkannya. Rasanya seperti terus-menerus bermain bertahan. Para kreator membutuhkan sesuatu yang bisa mengakhiri pertarungan ini. Mereka membutuhkan pil racun. Itu hadir pada Januari 2024 dan namanya adalah Nightshade. Produk lain dari Universitas Chicago, Nightshade, punya satu tujuan, yaitu menginfeksi. Sebuah gambar yang diproses melalui Nightshade akan terlihat benar-benar normal, baik bagi mata manusia maupun mesin.
Tapi itu seperti kuda Troya. Jika sebuah mesin dilatih menggunakan gambar itu saja, modelnya mulai mempelajari hal-hal yang tidak masuk akal. Hasilnya hampir lucu. Topi berubah menjadi kue, pas tangan menjadi pemanggang roti, dan mobil jadi digambar seperti sapi. Bagi para seniman dan kreator, ini terasa seperti pembalasan. Selama bertahun-tahun, perusahaan AI telah mengeruk karya seni untuk melatih model mereka. Sekarang, hal yang diambil itu justru bisa digunakan melawan orang-orang yang mengambilnya. Permintaannya langsung melonjak. Nightshade mencapai 250.000 unduhan hanya dalam 5 hari. Server universitas kewalahan akibat lonjakan trafik. Tim di baliknya harus buru-buru memasang tautan unduhan cadangan karena ribuan orang lainnya bergegas untuk mendapatkannya. Kebanyakan orang mengira ini adalah bentuk peretasan, padahal bukan. Tidak ada firewall yang ditembus, dan alat ini sama sekali tidak menyentuh satupun server perusahaan. Para peneliti menyebutnya sebagai pembelajaran mesin adversarial. Namun cara yang lebih sederhana untuk melihatnya adalah Nightshade adalah trik sulap untuk mesin-mesin itu. Modelnya tidak diserang dari luar. Model tersebut justru diperdaya untuk mengajarkan dirinya sendiri hal yang salah, lalu mempercayai kesalahan itu seolah-olah benar. Tidak butuh banyak hal untuk memulai proses ini. Kurang dari 100 gambar yang dibuat dengan hati-hati sudah cukup untuk meracuni satu konsep di dalam model AI teratas. Dan jika kamu menggabungkan Nightshade dengan Glaze, gambar yang sama bisa menyembunyikan gaya seorang seniman sekaligus meracuni data pelatihan pada saat yang bersamaan. Tapi hasil-hasil itu berasal dari model yang bisa diuji langsung oleh para peneliti. Sistem AI yang lebih besar, lebih sulit untuk dipelajari, dan tidak ada seorang pun di luar perusahaan-perusahaan itu yang tahu persis seberapa rentan mereka. Tapi itu sebenarnya bukan inti permasalahannya. Nightshade membawa ide dari teori di atas kertas menjadi sesuatu yang benar-benar berfungsi. Kerusakannya juga tidak hanya terbatas di situ. Racuni konsep seekor anjing dan ide-ide terkait seperti husky, anak anjing, dan serigala bisa ikut terpengaruh bersamanya. Dalam beberapa pengujian, para peneliti memasukkan ratusan gambar yang telah dirusak ke dalam satu model, hingga model tersebut hampir tidak bisa menghasilkan gambar yang dapat dikenali sama sekali. Dan disitulah ini berhenti menjadi sekadar tindakan defensif. Setiap gambar yang telah diracuni yang diunggah ke internet menjadi sel tidur potensial. Gambar itu bisa tetap tidak terdeteksi di dalam kumpulan data selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun menunggu pelatihan berikutnya. Orang yang mengunggahnya mungkin bahkan tidak pernah tahu apakah gambarnya diambil atau model mana yang akhirnya belajar dari gambar itu. Gambar hanyalah permulaan. Trik yang sama bisa digunakan pada apapun yang dipelajari mesin, mulai dari tulisanmu hingga wajahmu. Dan suaramu adalah target berikutnya. Layanan seperti Eleven Labs hanya membutuhkan beberapa rekaman suara bersih darimu untuk membuat tiruan yang meyakinkan. Sebuah klip podcast saja sudah cukup. Begitu juga dengan video YouTube, beberapa detik rekaman di media sosial, atau bahkan pesan suara lama yang tersimpan di ponsel seseorang. Ini telah menjadi alat favorit para penipu. Dan ini bukan lagi risiko yang bersifat hipotetis. Pada tahun 2024, para penjahat menggunakan suara dan wajah hasil cloning untuk mencuri sekitar $25 juta hanya dalam satu panggilan video palsu. Bank dan lembaga penegak hukum sekarang memperingatkan masyarakat tentang panggilan dari kerabat yang suaranya di-cloning yang meminta uang. Sebuah alat bernama Safe Speech dibuat oleh para peneliti keamanan untuk alasan ini. Suara Anda memiliki ciri khas sendiri, semacam sidik jari audio yang digunakan sistem AI untuk mengenali dan meniru Anda. Safe Speech secara halus mengaburkan sidik jari tersebut. Bagi orang lain, suara Anda terdengar persis sama, tetapi bagi model peniru suara, suara Anda jadi jauh lebih sulit untuk ditiru. Bagi mesin, ini bekerja seperti gangguan radio. Anda mendengar suara dengan jelas, tapi AI tidak. Detail yang paling dibutuhkan AI menjadi kacau. Jika Anda melatih peniru suara dengan rekaman itu, hasilnya akan salah. Hasilnya cukup mirip sehingga terdengar seperti manusia, tapi kehilangan ciri-ciri halus yang membuat suara itu benar-benar seperti Anda. Waktunya yang membuat ini jadi cerdas. Ini bukan filter yang ditempelkan pada suara palsu setelah dibuat. Ini ada di rekaman aslinya sendiri. AI belajar dari versi yang sudah dilindungi, yang berarti proses peniruan suara akan gagal sebelum berhasil. Tidak ada salinan bersih yang bisa dipelajari oleh model tersebut. Itulah yang membuat ini berbeda dari melindungi karya seni. Portofolio yang dicuri adalah satu jenis kerugian. Suara Anda adalah hal yang lain. Itu adalah suara yang langsung dikenali oleh keluarga dan teman-teman Anda. Hal yang paling diinginkan oleh penipu saat mereka mencoba meniru Anda. Ini membalikan keadaan. Targetnya yang justru bisa memasang jebakan. Untuk pertama kalinya, para seniman, penulis, dan orang-orang biasa memiliki cara untuk melawan sistem yang dilatih menggunakan karya dan identitas mereka. Ini terbenar seperti langkah berikutnya dalam keamanan digital.
Lalu, laboratorium AI pun merespons. Mereka tidak mau kehilangan akses ke data yang menjadi bahan bakar model mereka. Jika para seniman bisa meracuni data pelatihan, laboratorium akan berusaha menghilangkan racunnya. Dan itu memicu sesuatu yang lebih besar dari sekedar alat keamanan, yaitu perlombaan senjata. Mereka tidak bisa begitu saja menerima kumpulan data yang sudah rusak, dan mereka juga tidak mampu membuang sebagian besar data tersebut. Jadi, mereka mencoba solusi yang sederhana. Mereka mulai memeriksa setiap gambar hasil scraping dengan keterangannya, lalu mereka membuang apapun yang tidak cocok. Secara teori, data yang diracuni seharusnya mudah dikenali. Pada kenyataannya, itu hanya menangkap sebagian saja. Pengujian pada sistem-sistem ini menunjukkan bahwa sistem ini hanya menandai sekitar 40 hingga 60% gambar yang diracuni, sisanya lolos. Dan kemudian ada masalah kedua. Sistem ini juga menghapus banyak data yang bersih, sehingga modelnya hanya tersisa data yang terkontaminasi atau tidak cukup data untuk dipakai model belajar. Jadi mereka mencoba cara lain. Mereka mulai membersihkan setiap gambar melalui model pembersih sebelum pelatihan, mencoba menghilangkan apapun yang mencurigakan. Kedengarannya cerdas, tapi prosesnya lambat dan mahal, dan tetap saja masih ada keterbatasannya. Karena proses peracunan itu beradaptasi, para seniman merancangnya agar bisa bertahan dari langkah pembersihan tersebut, sehingga racunnya muncul kembali di sisi lain, seperti noda yang merembes kembali. Tidak lama setelah glaze diluncurkan, satu kelompok riset mengatakan mereka sudah berhasil menembus perlindungan tersebut. Jadi, tim Chicago merilis versi yang lebih tangguh. Setiap kali programnya ditembus, mereka mengembangkan patch baru. Ini adalah perang saling menguras. Bahkan jika sebuah suara sudah memiliki perlindungan bawaan, masih ada cara untuk menghilangkan sebagian perlindungannya, memprosesnya berkali-kali, dan sebagian perlindungan itu mulai memudar. Dalam beberapa kasus, perlindungannya menjadi jauh lebih lemah. Tidak hilang, tapi cukup rusak sehingga berdampak. Pihak yang meracuni data sedang unggul untuk saat ini, dan penyebabnya karena pertarungannya memang timpang. Ada tim-tim kecil yang terus-menerus mencoba trik baru secara terbuka. Di sisi lain, hanya segelintir laboratorium AI yang berusaha menambal celah-celah yang muncul. Dari setiap kali sebuah laboratorium meluncurkan perbaikan itu langsung diuji, dan hampir seketika muncul versi baru yang sudah disesuaikan agar bisa mengatasinya, biasanya dalam hitungan minggu. Dan semua ini ada harganya. Tapi bukan laboratorium yang pertama kali menanggungnya. Beban itu jatuh pada orang-orang yang melatih model dengan data. Seluruh model bisnis AI dibangun atas janji bahwa data akan gratis, tak terbatas, dan bersih. Racun itu menghancurkan gagasan tentang data yang bersih. Begitu itu hilang, dua hal lainnya juga tidak lagi terasa benar. Karena sekarang tidak ada lagi yang bisa dipercaya begitu saja. File yang sudah diracuni terlihat sama persis dengan file asli. Tidak ada label atau peringatan. Jadi setiap kumpulan data berubah menjadi sesuatu yang harus diperiksa secara manual atau dengan alat yang masih sering melewatkan banyak hal. Melatih model terbaik saja sudah memakan biaya ratusan juta dolar, dan setiap langkah pembersihan tambahan akan menambah biaya itu. Satu batch yang teracuni saja bisa membuat sebuah proyek mundur berminggu-minggu. Dan memang itulah tujuannya. Tujuannya bukan sekedar merusak satu model untuk bersenang-senang. Tujuannya adalah membuat data curian jadi lebih mahal daripada data berbayar. Sudah ada metode yang legal dan lebih bersih yang sedang digunakan. Adobe melatih alat Firefly-nya menggunakan gambar-gambar dari Midjourney. Shutterstock juga melakukan kesepakatan serupa. Jika Anda menginginkan data yang bersih dan berkualitas, Anda harus membayarnya. Itu adalah masalah serius bagi industri. Para investor telah menggelontorkan puluhan miliar ke AI dengan satu taruhan bahwa data akan tetap murah selamanya. Taruhan itu sekarang tampaknya tidak lagi pasti. Untuk waktu yang lama, keyakinannya adalah jika Anda menciptakan sesuatu, Anda memilikinya. Para scraper menghancurkan kesepakatan itu tanpa meminta izin siapapun. Perusahaan AI bertindak seolah-olah karya manusia itu gratis, tak terbatas, dan tidak dimiliki siapapun. Itulah kesalahan awalnya. Lukisan-lukisan di-scrap, foto-foto diunduh, suara, wajah, dan video dikumpulkan dalam jumlah besar. Jika ada di internet, semuanya dianggap bebas digunakan. Persetujuan seolah tidak diperlukan. Di setiap industri lain, justru sebaliknya yang menjadi standar. Seorang fotografer memberikan lisensi pada gambar sebelum sebuah merek menggunakannya. Musisi mengurus izin penggunaan sampel sebelum sebuah lagu dirilis. Bahkan studio film membayar untuk setiap frame footage stok yang mereka gunakan. Karya jutaan orang diperlakukan seolah-olah tidak dimiliki oleh siapapun. Pertarungan ini bukan diciptakan oleh para seniman. Ini adalah ulah laboratorium AI dan para pelatihnya. Saat karya diambil tanpa izin, keseimbangan pun berubah. Segala sesuatu setelah itu hanyalah reaksi. Kamu tidak bisa membangun sebuah kerajaan dengan menganggap orang-orang tidak berarti.
lalu terkejut ketika orang-orang yang sama melawan dan mempertanyakan bagaimana sistem itu bekerja. Karena masalahnya bukan terletak pada kontrak atau halaman kebijakan. Masalah itu sudah tertanam dalam cara model-model tersebut belajar sejak awal. Setiap perlindungan sebelumnya mencoba mengendalikan perilaku dengan sopan melalui pemberitahuan hak cipta atau formulir penolakan. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar menghentikan pengambilan data. Ini berbeda. Untuk pertama kalinya, satu orang saja bisa memengaruhi apa yang akan dipelajari sistem selanjutnya, dan sistemnya tidak bisa mengabaikannya. Dengan orang-orang membalikan keadaan terhadap bot pengumpul data untuk AI, pencurian digital menjadi semakin sulit, terutama dalam hal penipuan. Tapi ini bukan pertama kalinya orang harus melawan balik. Tonton saat para penipu berurusan dengan orang yang salah untuk mengetahui apa yang terjadi saat karma datang. Atau klik video ini.